Allah berfirman surat Nuh ayat 21, qala Nuhun rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nuh alaihi salam berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Ayat tersebut menceritakan pengaduan Nabi Nuh alaihi salam yang ia sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alaihi salam mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, Engkau telah mengutus aku untuk memberikan petunjuk kepada hamba-hambamu yang tidak beriman, dan aku telah menyampaikan agama sesuai dengan perintahmu kepada mereka. Akan tetapi mereka menolak ajakanku dan tidak beriman dengan agama yang telah Engkau perintahkan kepadaku untuk menyampaikan kepada mereka. Mereka menolak. Wastajabu lirru'asa'il ladzina atghahum ma hum fihi minal amwali wal aulad. Justru mereka mengikuti kepada para pemuka mereka yang durjana, karena mereka ditaati sebab mereka memiliki kedudukan, mereka memiliki harta. Wa kullama isdadu malan wa auladan isdadu kufran wa inadan. Setiap kali mereka mendapatkan harta, mendapatkan hubungan, mereka bertambah kufur dan mereka semakin berani menolak ajakanku kepada mereka. Wa nasyatu fi muharabatil haqqi wa ahlihi. Serta mereka tidak segan-segan untuk memerangi kebenaran, melakukan penindasan kepada orang-orang yang beriman. Mengapa mereka lakukan seperti itu? Harsan ala jahihim wa makasibihim. Karena mereka memiliki kepentingan supaya kedudukan mereka itu tidak hilang, supaya mata pencarian mereka itu tidak berkurang. Oleh karena itu mereka tidak beriman dan mereka membelanjakan harta mereka agar supaya agama yang telah aku sampaikan, kata Nuh, kepada masyarakatku itu tidak diterima karena usaha upaya dari para penguasa yang durjana itu. Mereka selalu mempengaruhi dengan harta-harta mereka serta kedudukan mereka. Wa makaru makran kubbar, dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar. Tipu daya yang amat besar ini dilakukan oleh para penguasa durjana dengan harta mereka, dengan kedudukan mereka, sehingga agamamu tidak bisa diterima oleh kaumku, oleh masyarakatku. Sebab orang-orang durjana tidak kepengen kedudukan mereka itu dilengsarkan, mata pencarian mereka itu berkurang, sehingga mereka siap berkorban untuk mempengaruhi kepada kaumku
dengan harta dan kedudukan mereka. Wal murad bi makrihim al-asalibul lati kanu yatba'unaha li saddil mustada'afina anil iman. Maka yang dimaksudkan dengan mereka melakukan makar, mereka melakukan tipu daya yang amat besar, maka para durjana melakukan dengan berbagai macam cara untuk menghalang-halangi ajakanku supaya kaumku tidak beriman. Para durjana melakukan kerja keras dengan berbagai metode supaya orang-orang yang lemah tidak beriman kepada ajakanku. Wa minha qawlu ulaika tughatu lin-nasi la tazarunna alihatakum. Di antara ajakan para durjana kepada masyarakat supaya masyarakat tidak beriman dengan ajakanku, mereka mengucapkan la tazarunna alihatakum. Para durjana itu mengucapkan jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Aila tatruku ibadatal awthan ila ibadati ilahin wahid. Jadi maksudnya supaya kamu tidak meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala, sehingga kalian beralih hanya menyembah kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang tidak dapat disifati, Tuhan yang tidak bisa diraba, Tuhan yang tidak bisa dilihat. Karena Tuhan yang esa, yang satu, yang tunggal itu sempurna secara mutlak. Sehingga para durjana mengajak kepada kaum Nuh alaihissalam supaya tidak menyembah kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang satu dan Tuhan yang tunggal. Wa kana lahum asnamun katsirah. Mereka ini memiliki berbagai berhala. Wa ahammuha makanatan wa sya'nan khamsatun. Maka berhala yang paling berperan dari sekian berhala-berhala itu ada 5. Walidha qassuha bidzikri. Oleh karena itu 5 berhala tersebut dipaparkan di dalam Al-Quran biqaulihi wa qalu wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yahuda wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad. Ini nama berhala mereka. Dan jangan pula meninggalkan Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. 5 berhala tersebut ini dianggap berhala-berhala yang besar. Wa kana Nuhud yushaddidun nakira ala ibadati hadhihi al-khamsati li'annahu akbarul aliha. Nabi Nuh alaihi salam menolak terhadap penyembahan 5 berhala ini karena berhala-berhala itu dianggap sangat berpengaruh. Jadi mereka untuk menyelesaikan setiap urusan itu kembali kepada Tuhan-Tuhan tertentu.
Ada yang bersifat Tuhan untuk memberikan kebajikan, ada yang bersifat Tuhan untuk menolak kejahatan. Maka Tuhannya itu berbeda. Tuhan yang mengatur rezeki, Tuhan yang memberikan kemenangan. Al-hasil, wa qala jama'atun minal mufassirin, inna hadhihi al-khamsata dhallat tu'badu fil jahiliyah ila ahdi Rasul al-A'lam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 5 berhala itu menurut sebagian para mufassir berlaku di zaman jahiliyah. Maksudnya masyarakat jahiliyah mengakui atas keberadaan 5 berhala yang dahulunya itu disembah oleh kaum Nabi Nuh. Wa inna waddan kana liqabilati kala wa suwa'an li Hudail wa Yahud li Ghatif wa Ya'uq li Hamadan wa Nasr li Himyar. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para penyembah berhala sebagaimana mereka menyembah berhala di zaman Nuh, itu juga ada. Di antaranya Wad, itu disembah oleh kabilah Kalb. Suwa' disembah oleh kabilah Hudail. Yahud disembah oleh kabilah Ghatif. Ya'uq disembah oleh kabilah Hamadan. Nasr disembah oleh kabilah Himyar. Dan banyak berhala-berhala yang lain selain dari berhala itu, seperti Al-Lat wal Uzza, Manat, Hubal, dan lain sebagainya. Waqad adallu katsiran wa la tazidul zalimina illa dhalala. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu melainkan kesesatan. Jadi para durjana itu telah menyesatkan kebanyakan manusia karena mereka memiliki kedudukan, mereka memiliki harta, mereka memiliki pengaruh, sehingga mereka mempengaruhi kepada kaum Nabi Nuh supaya tidak beriman kepada Allah. Ini salah satu dari keluhan Nabi Nuh alaihissalam kepada Tuhannya, wala tazidul zalimina illa dhalala, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu melainkan kesesatan. Apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu melainkan kesesatan, binasakan mereka, azablah mereka. Misdakan biqaulihi ta'ala fi surat al-Qamar al-ayah 47, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur, sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan ketika mereka di alam dunia, dan kelak mereka mendapatkan hukuman yang pedih dalam api neraka, sebab mereka itu telah menyesatkan. Maka supaya engkau tidak memberikan peluang kesempatan kecuali engkau membinasakan kepada mereka. Amma ziyadatul halaki wal muradu bihi al-qaswatu wasyiddah wal ma'na anzilillahumma adabakal alim الشديد بقادة الفساد لأنهم ضلوا وأضلوا الكثير من عبادك
Maka yang dimaksudkan dengan al-halak supaya mereka itu dibinasakan, mereka benar-benar binasa ketika hati mereka itu sudah menjadi kaku, menjadi keras, tidak lagi mendengarkan nasihat, tidak lagi mendengarkan ajakan yang telah disampaikan oleh para nabi, sehingga setelah hati mereka tidak menolak, sehingga setelah hati mereka itu menolak kepada kebenaran, maka pantas mereka ini mendapatkan siksaan yang pedih. Ya Allah, berikanlah siksaanmu yang pedih kepada para durjana yang melakukan al-fasad, yang melakukan kerusakan. Li'annahum laddu, karena mereka itu orang-orang yang sesat. Wa alladdu, dan mereka menyesatkan kepada yang lain, sehingga keberadaan mereka ini sebagai penyebab agamamu ditolak, ajaranmu tidak juga diterima. Oleh karena itu binasakanlah mereka. Wala tazidil zalimina illa dhalal mimma khati'atihim udriku fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, lalu mereka ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam api neraka, maka mereka tidak mendapat penolong bagi mereka selain dari Allah. Ayat tersebut sebagai mu'tarillah, dia menceritakan sesuatu yang lain. Walakinnaha tammat ilaihi bisababin. Maka Nuh alaihissalam sudah menyatakan tidak ada lagi harapan, tidak ada dari mereka yang akan beriman, tidak ada lagi dari mereka ini yang akan membenarkan ajakanku. Wa ma'naha anna qauma Nuhin asarru 'alal kufri wal dhalali fa akhadhahum subhanahu bit-tufan. Jadi firman tersebut memberikan suatu makna bahwa masyarakat Nabi Nuh alaihissalam terus-menerus melakukan perbuatan kufur, terus-menerus dalam keadaan sesat. Inilah yang menjadikan sebab utama Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan siksaan, berupa tufan, membinasakan mereka. Wal adzabul akhirati asyaddu wa afqa. Mereka disiksa dengan tufan ketika mereka berada di alam dunia, dan kelak mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih ketika mereka berada di akhirat. Wala yunjihim minhu ahadun. Ketika tufan itu datang, Nuh alaihissalam berdoa, janganlah ada satu orang pun dari mereka yang selamat. Limadza wa liqaulihi wa qala Nuhun Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nuh alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Aila tubqi minhum ahada. Nuh alaihissalam berdoa, janganlah engkau sisakan walaupun satu orang dari mereka. Mereka tidak pantas hidup di atas bumimu, karena mereka tidak beranak pinak kecuali mereka menjadi orang-orang yang kafir. Wa ma da'anu alaihim bil istiqsali illa
ba'da an nazalat 'alaihi hadhihi al-ayah wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Nuh alaihi salam tidak berdoa untuk membinasakan mereka kecuali setelah Nuh diberi data oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi informasi oleh Al-Maula Azza wa Jalla, seperti yang dijelaskan dalam surat Hud ayat 36. Allah berfirman, wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan telah diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Padahal Nuh alaihi salam mengajak mereka dengan sabar, tidak mengenal lelah, tidak mengenal jenuh. Mereka diajak beriman oleh Nabi Nuh alaihi salam dengan berbagai macam metode. Nabi Nuh alaihi salam memberikan nasihat kepada mereka ratusan tahun karena dia diperintahkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tidak beriman. Tapi yang beriman kepada Nuh alaihi salam tidak lebih dari 75 orang manusia. Setelah Nuh alaihi salam diberi ilmu, data, informasi sesuai dengan keterangan surat Hud ayat 36 bahwa tidak ada lagi dari mereka yang beriman kepada Nuh, lalu Nabi Nuh alaihi salam berdoa agar supaya mereka itu ditimpa dengan siksaan. Jangan ada di antara mereka yang hidup di atas bumi. Wa naqala ar-Razi 'anil Mubarrad anna diyaran la tusta'malu illa bin nafji yuqalu ma fid dari diyarun wala yuqalu fiha diyar. Ar-Razi menjelaskan dari Al-Mubarrad, istilah diyaran tidak digunakan kecuali untuk memusnahkan. Itu di dalam bahasa Arab memiliki arti ma fid diyari diyar. Jadi kalau sudah ada ucapan diyar berarti tidak ada kehidupan. Tidak ada di rumah itu suatu kehidupan. Nah itu arti diyar. Bi qaulihi ta'ala wa qala Nuh Rabbi la tadhar 'ala al-ard min al-kafirina diyara. Nabi Nuh alaihi salam berdoa, wahai Tuhanku, janganlah kau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu hidup di atas bumi, memiliki keluarga, memiliki kerabat, memiliki rumah, karena mereka telah menolak, mereka tidak beriman, dan mereka selalu tidak beranak pinak kecuali mereka menjadi orang-orang yang kafir. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Hada yadullu ala anna al-kufra wal fujura qad tagha ala mujtama'i Nuhin bihaitsu la yansha'u fihi illa al-kafirul fajir. Keterangan ini menjelaskan bahwa
perbuatan durjana dan kufur telah menjadi perilaku dari masyarakat Nuh alaihissalam, sehingga mereka menjadi orang-orang yang buruk, menjadi orang-orang yang jahat. Bihaitsu la yansha'u fihi illa al-kafir wal fajir. Jadi tidak ada regenerasi dari mereka kecuali regenerasi mereka menjadi orang-orang yang kafir, menjadi orang-orang yang durjana. Oleh karena itu mereka tidak pantas untuk diberi peluang kesempatan. Mereka harus dimusnahkan. Waliqaulihi innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Wa ma'lumun anna nafsat tifli kal mir'ati yan'akisu 'alaiha kullama yahitu biha. Maka sesuatu yang lumrah bisa dimaklumi bahwa jiwa anak kecil itu selalu menyontoh kepada lingkungan. Lingkungan itu menjadi mir'at, lingkungan itu menjadi cermin bagi dirinya. Hatta al-kabira yahtalifu sulukahu baina mujtama'in wa baina akhar wa kayfa as-sighar. Jadi kita bisa melihat di beberapa lingkungan tentunya tradisi mereka, perilaku mereka yang satu berbeda dengan yang lain, karena semua itu dibentuk dengan lingkungannya. Lalu karakter mereka berbeda, perilaku mereka berbeda, sebab lingkungan ini bisa memberikan pengaruh. Fa kaifa as-sighar? Bagaimana dengan anak-anak kecil? Ya tentunya anak-anak kecil ini sangat dipengaruhi kepada lingkungan, dipengaruhi kepada keluarga, dipengaruhi dengan masyarakatnya. Wa ruwiya anna ar-rajula min qaumi Nuh kana yantaliqu bi ibnihi ilayhi wa yaqulu lahu ihdar hadha musyiran ila Nuh alaihi salam fa innahu kadzdzabun. Sampai-sampai riwayat itu menjelaskan setiap orang dari kaum Nuh alaihissalam mengajak anaknya, mengajak putranya bertemu dengan Nabi Nuh. Lalu orang itu mengucapkan kepada anaknya, "Ihdzar hadza," supaya kamu hati-hati dengan orang ini. Siapakah yang dimaksudkan? Supaya dia hati-hati dengan Nabi Nuh. Fa innahu kadzdzab, ya ini sebagai seorang pembohong. Wa inna abi awsani bi mithli hadhihi al-wasiyah. Orang tersebut mengucapkan, ayahku juga memberikan wasiat seperti itu. Ketika aku kecil, aku dibawa bertemu kepada Nuh. Lantas dia mengucapkan kepadaku supaya kamu hati-hati dengan orang ini. Yang dimaksudkan adalah Nuh alaihissalam. Fa innahu kadzdzab, karena dia ini sebagai pembohong. Wa yamutul kabir wa yansha'u ala dzalika as-saghir. Jadi regenerasi seperti itu tidak akan pernah berubah. Jadi yang dewasa wafat, lalu yang kecil mengikuti perilaku orang dewasa. Semuanya telah mendapatkan pelajaran atau wasiat dari para ayah kepada anak-anaknya supaya tidak percaya kepada Nabi Nuh, karena Nabi Nuh itu dikenal sebagai seorang kadzdzab, dikenal sebagai pembohong. Rabbil ghfirli wa liwalidayya
Waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Ba'da an da'a 'alal kafirina sa'alallaha al-maghfirata lahu wa liwalidayhi. Nuh alaihissalam setelah dia berdoa agar supaya orang-orang kafir dibinasakan, kemudian dia berdoa memohon kepada Allah ampunan untuk dirinya, meminta ampunan untuk kedua orang tuanya, meminta ampunan kepada keluarganya yang beriman, meminta ampunan kepada seluruh orang-orang yang beriman. Meminta ampunan kepada al-mu'minin wal mu'minat. An-nahum biqaulihi man dakhala baitiya mu'minan. Perhatian khusus dari Nabi Nuh alaihissalam, beliau mengucapkan waliman dakhala baitiya mu'minan, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, yang tidak memusuhi, yang percaya kepada ajakan Nuh, didoakan oleh Nuh alaihissalam untuk mendapatkan ampunan. Wa aywan da'a li kulli mu'minin wa mu'minatin min ladun Adam ila yaumi ba'du. Nuh alaihissalam mendoakan kepada semua yang beriman, laki-laki ataupun yang perempuan, tidak hanya terbatas kepada kaumnya. Nuh alaihissalam memintakan ampunan orang-orang yang beriman dari mulai Adam sampai hari kebangkitan kelak. Wala tazidul zalimina illa tabara. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Liman amana ar-rahmat wal ghufran waliman kafara al-halak wan niran. Nuh alaihissalam berdoa bagi orang yang beriman supaya diberi rahmat dan ampunan. Begitu juga bagi yang tidak beriman supaya dibinasakan dan kelak di hari kemudian mendapatkan siksaan api neraka yang pedih. Itulah peristiwa Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah selama ratusan tahun, tidak mengenal lelah, tidak mengenal jenuh. Seluruh cara telah dilakukan oleh dia agar supaya masyarakatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dari mereka yang beriman kecuali hanya puluhan saja. Dan Nabi Nuh alaihissalam setelah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tidak ada lagi dari mereka yang beriman, kemudian dia berdoa agar supaya mereka dibinasakan dan kelak mendapatkan siksaan yang pedih.